Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kajian ilmu hadis saat ini membahas 6 ulama pembela hadis. Telah dipaparkan pada masa lalu bahwa dalam perkembangannya hadis itu semakin lama semakin mengalami berbagai tantangan, berbagai rintangan. Tetapi selain ada tantangan dan rintangan, ada juga pembelanya. Utamanya yang membela di dalam gerakan penulisan, gerakan pembukuan. Dan yang pembela melalui pembukuan, melalui tulisan dan penelitian, yang paling utama yang kita kenal adalah ulama muhaddisin, ulama dalam ilmu hadis. Tentu saja cukup banyak. Itu bisa puluhan ribu. Para sahabat saja yang membela hadis itu sampai 124.000 kurang lebih menurut sebagian ulama. Kemudian dilanjutkan oleh tabaqat yang kedua, yaitu tabi'in, kemudian atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Dan di kalangan tabi'ul atba ada penyusun yang utama yang sangat populer bagi kita. Itu yang dikenal dengan al-kutubus sittah, ulama penulis kutubus sittah atau kitab yang 6. Nah, inilah yang saya ingin bahas pada bab yang kita kaji saat ini. Adapun ulama-ulama yang lain, saya akan bahas secara sepintas ketika membahas hadisnya. Kan selain ulumul hadis, buku saya juga disusun permata hadis. Itu kajian hadis. Dan kajian hadis itu melalui berbagai tahapan metode. Dan teori atau metode penelitiannya, metode pengkajiannya akan saya bahas pada bagian berikutnya. Jadi di buku-buku tersebut atau di YouTube, nanti juga di YouTube kan, insya Allah secara berangsur saya kaji kisah-kisah atau biografi ulama, baik ulama yang termasuk sahabat, tabi'in, kemudian atba tabi'in, termasuk juga tabaul atba. Jadi yang dikaji hari ini adalah penulis al-kutubus sittah. Kenapa kutubus sittah atau 6 penulis ini? Karena sudah diakui bersama oleh para ulama, peneliti, dan pengkaji hadis sejak masa lalu sampai sekarang. Yang pertama tentu saja adalah Al-Bukhari, yang wafat 194, wafat 256, kemudian Muslim, lahir 206, wafat 261, Abu Dawud, lahir 202, wafat 275 Hijriah, At-Tirmidzi, lahir 209, wafat 279, Ibnu Majah, lahir 209, wafat 273, dan An-Nasa'i, lahir 215, wafat 303 Hijriah. Walaupun seperti tadi saya katakan masih banyak ya penyusun kitab, mulai dari ulama fikih saja seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu juga sebagai penulis hadis.
itu juga sebagai imam di dalam ilmu dan ulumul hadis, termasuk juga di dalam kajian hadis. Tapi di sini di bab ini maksud saya 6 ulama hadis tersebut. Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Ya, Al-Bukhari itu nama lengkapnya Abu Abdillah. Kenapa dinamakan Abu Abdillah? Karena dia punya anak Abdillah. Maka disebut Abu Abdillah. Nah, nama aslinya adalah Muhammad. Ayahnya bernama Ismail. Kemudian kakeknya bernama Ibrahim. Kakeknya lagi Mughirah. Dan ke atasnya adalah Bardizbah. Imam Bukhari itu lahir seperti tadi saya katakan hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di kota Bukhara. Saya kira sekarang masih ada Bukhara itu ya. Dulu pernah masuk kepada kategori Uni Soviet, sekarang sudah secara mandiri sudah merdeka. Nah, kakek moyang, tapi kalau bahasa Indonesia bukan kakek ya, nenek moyang Al-Bukhari, yaitu Bardizbah itu berkebangsaan Persia dan menganut agama bangsa Persia, yaitu Majusi. Kemudian kakek beliau kedua berikutnya, yaitu Al-Mughirah, memeluk Islam. Dan dilanjutkanlah oleh anak Al-Mughirah, kakek beliau berikutnya, Ibrahim. Dan ayahnya bernama Ismail. Jadi nama asli Al-Bukhari adalah Muhammad. Dia punya anak namanya Abdullah atau Abi, maka disebut Abi Abdillah. Lebih dikenal, lebih populer dengan nama kota kelahiran. Itu Bukhara, sehingga disebut Al-Bukhari. Karena lahirnya di Bukhara itu, ya. Dan wafat, jadi kebetulan Imam Bukhari ini lahir bulan Syawal, 13 Syawal, dan wafat itu pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Agustus 870 Masehi dalam usia 62 tahun. Jadi Imam Bukhari itu termasuk usianya tidak begitu panjang, 62. Jadi saya sudah melewati usia 62 itu. Karena tahun ini masuk usia saya ke 66, jadi sudah melewati 4 tahun di atas Bukhari. Tapi saya masih iri kepada beliau, kalah di dalam tulisan. Imam Bukhari sampai usia 62 tahun sedemikian banyak tulisannya. Kalau saya, padahal teknologinya sudah maju, belum bisa banyak menulis seperti beliau. Tapi ya, alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan dan kesempatan untuk menulis dan juga menyampaikan lewat YouTube ini, ya. Tulisan saya juga alhamdulillah ada yang kajian tafsir yang saya namakan Percikan Mutiara Al-Quran, hadis itu Permata Hadis, kemudian ada juga yang berkaitan dengan fikih, ilmu fikih, akhlak, kemudian keluarga, pendidikan, atau lumayan. Dan terbitnya agak unik buku saya itu terbitnya. Kenapa dikatakan unik? Berbeda dengan penulis yang lain. Kalau penulis yang lain kan buku itu terbit oleh percetakan oleh penerbit, ya.
Sehingga prosesnya itu lama mereka itu untuk terbit. Karena kan melalui editing, melalui setting, melalui macam-macam. Tapi kalau saya sih mudah saja. Nah, karena begitu buku tersusun, dananya ada yang menanggung, para donatur, ya langsung saya terbitkan. Jadi berapapun buku saya langsung saya terbitkan sesuai dengan kemampuan dana yang ada. Dan nanti disebarluaskan, dibagi-bagi kepada majelis taklim, kepada masyarakat. Tapi kalau kepada mahasiswa, saya jual. Karena dalam rangka melatih mahasiswa. Jadi kalau ke mahasiswa Unisba, saya jual, dihargakan. Jadi kalau di pengajian, itu saya bagikan secara gratis karena ada yang nanggung biaya percetakannya. Tapi walaupun demikian mudah fasilitas penerbitan dan juga demikian mudah alat-alatnya melalui komputer dan sebagainya, usia 66 belum mencapai tulisan sebanyak Al-Bukhari. Ya, mudah-mudahan masih giat sampai usia tua pun berlanjut. Itu Sahih Al-Bukhari juga sangat terkenal sampai sekarang. Ya, yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Dan gurunya, Imam Bukhari itu sampai 1080 muridnya. Ya. Muridnya sampai 1080 murid yang meriwayatkannya. Hingga 90.000 orang dan 15 kitab. Jadi gurunya 1080 orang dan murid yang meriwayatkannya 90.000. Jadi sekali lagi ralatnya ya, istilahnya gurunya itu sebanyak 1080 murid, 1080 dan murid yang meriwayatkannya 90.000. Dan 15 kitab terbesar yang disusun oleh Imam Bukhari. Baik itu tarikh, fikih, dan paling besar adalah Sahih Al-Bukhari. Kalau saya sih jumlahnya 15 mah lebih gitu buku teman ya rata-rata 200 halaman ya. Kitab terbesarnya belum setebal apa yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Mungkin kitab terbesarnya itu yang saya susun, Percikan Mutiara Al-Quran dan Permata Hadis. Karena Percikan Mutiara Al-Quran itu sudah sampai surat Al-Maidah. Sekarang itu yang diedit, kemudian juz amma. Jadi kalau dibukukan tebal, karena memang diangsur penerbitannya, maka kecil-kecil penerbitannya. 200 halaman. Tapi kalau dikumpulkan memang sudah lumayan banyak. Kemudian ayah Imam Bukhari, yaitu Ismail, itu termasuk salah seorang perawi hadis yang dapat dipercaya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Fit Tabaqatir Rabi'ah, Ismail bin Ibrahim, Walid Al-Bukhari, Yarwi an Hamad bin Zaid wa Malik. Dalam Tabaqat yang keempat, kata beliau, kata Ibnu Hibban, adalah Ismail bin Ibrahim. Walid Bukhari, beliau itu adalah ayah Al-Bukhari. Dan meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid dan Malik. Jadi memang ayahnya termasuk perawi hadis, termasuk ulama yang membela hadis, yang meriwayatkan hadis. Imam Bukhari mulai menghafal hadis itu sejak usia 10 tahun.
Dan pada usia 16 tahun, beliau telah hafal di luar kepala kitab-kitab hadis karya Ibnu Mubarak. Nah, ini keunggulannya. Umur 16 tahun sudah banyak menghafal kitab di luar kepala. Kalau saya mah nggak ada itu kitab-kitab yang hafal di luar kepala. Ya mungkin kenapa karena tidak hafal, ya sekarang mengandalkan komputer. Jadi tanpa hafal tinggal membuka dengan mudah. Jadi kalau zaman Imam Bukhari kan belum ada komputer, jadi kalau meriwayatkan atau menerangkan hadis itu harus hafal. Makanya beliau ketika 16 tahun hafal di luar kepala kitab-kitab hadis karya Ibnu Mubarak dan Waqi. Yang Ibnu Mubarak dan Waqi itu ulama besar dari kalangan tabi'in. Imam Bukhari juga telah mempelajari ilmu hadis dari lebih 1.000 orang ulama dalam pakar hadis pada zamannya. Dan beliau mengakuinya, katabtu an alfi wasamanina rojulan. Aku menulis dari 1.080 guru. Seperti tadi saya katakan, 1.080 guru. Laisa fihim illa sahibu hadis. Dan itu ahli dalam bidang hadis. Ulama dalam bidang hadis. Kulhum, dan mereka itu berpendapat, yaqulun, kulhum semuanya, yaqulun berpendapat, al-iman qaulun wa fi'lun. Dan iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi 1.080 ulama dalam bidang ilmu hadis yang sangat soleh, imannya bukan hanya dalam ucap, tapi juga dalam perbuatan. Seluruh guru hadisnya itu tidak sekedar pakar dalam ilmu hadis, tapi juga mempunyai prinsip agama yang benar, yaitu iman kepada Allah bukan sekedar pernyataan di mulut, tapi juga disertai atau ditindaklanjuti dengan perbuatan, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Bukhari juga berkata, kharajtu kitab as-sahih min juha'i sittumi'ati alfi hadis fi sitti ashrah. Aku keluarkan hadis, ya, aku keluarkan hadis. Di situ dikatakan oleh Imam Bukhari, sab'umi'ati alfin, fi juha isab'imi'ah alfin, 100.000 hadis, fi siti asrah sanah, dalam siti asrah sanah, 16 tahun. Ya. Wada'tu fi hadisan, dan aku tulis hadis itu ilad tasaltu wa shallaitu rakaatain. Setiap akan menulis hadis yang sudah dikutip, yang sudah diterima dari jalur beliau, maka dia mandi dan sholat 2 rakaat. Dia menulis kitab Sahih ini dengan menyaring dari kira-kira 600.000 hadis selama 16 tahun, dan aku selalu mandi dan sholat 2 rakaat sebelum meletakkan kepada Sahih Al-Bukhari itu. Karena ingin mendapat keyakinan bahwa yang ditulis itu benar-benar hadis yang sahih. Dari 600.000 hadis yang beliau teliti selama 16 tahun itu, maka yang beliau ambil dan salin dalam kitab sahihnya itu hanya sebanyak 7.275. Jadi dari 600.000 hadis yang beliau terima, yang beliau kutip, yang beliau tulis dalam kitab sahihnya hanya 7.275.
Dan Abu Ja'far Mahmudin itu mengatakan bahwa setelah selesai menyusun kitab Sahihnya, beliau itu membawanya ke sejumlah ulama ahli hadis senior seperti Ahmad bin Hambal yang menyusun kitab Musnad Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, dan lain-lain. Dan mereka semua memberikan pernyataan dan persaksian akan sahihnya kitab tersebut. Yang 4 hadis saja yang mereka anggap tidak sahih. Bagaimanapun kesungguhannya, ketelitian dan keseriusan beliau dalam melakukan penelitian dan penyaringan dari sebanyak 600.000 hadis, belum menjadi 7.275. Itu merupakan kerja keras. Dan sekarang kita nikmati karya beliau dalam sahihnya yang sudah diakui oleh para ulama muhaddisin sebagai kitab yang paling sahih, sebagai karya yang agung. Selain kitab-kitab lain, seperti tadi saya katakan, ada namanya Tarikh, ada namanya Al-Adabul Mufrad, ada namanya Al-Jami' Sahih, ya, ada 15 tadi. Dan Imam Bukhari itu wafat pada malam Sabtu, bertepatan dengan malam Idul Fitri tahun 256 dalam usia 62 sampai 63 tahun. 63 kurang 13 hari, 62 lebih, ya. Masih banyak tentu saja riwayat yang perlu disampaikan dengan Imam Bukhari yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Bukhari itu Amirul Mukminin fil Hadis. Sekarang yang kedua Muslim. Muslim bin Hajjaj, nama lengkapnya itu adalah Abdul Husain bin Hajjaj bin Muslim bin Kausaz al-Qusairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 Hijriah. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Sam, Mesir, dan negara-negara lain. Jadi di dalam rangka mencari hadis, meneliti. Dia belajar hadis sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 Hijriah. Muslim juga bertemu dengan berbagai guru pada ulama hadis. Di Khurasan dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ruhawih. Ishaq bin Ruhawih itu ilmu dalam penelitian hadis. Kemudian di Rai juga berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak dia belajar kepada Ahmad bin Hambal yang sudah kita kenal tadi, Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz guru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir belajar kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan berguru kepada ulama hadis yang lain. Dan kepada Imam Bukhari juga bertemu beliau ketika Imam Bukhari ke Naisabur, juga ke Baghdad. Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi itu wafat 25 Rajab tahun 261 Hijriah. Jadi Imam Muslim lebih muda dari Imam Bukhari wafatnya. Kalau Imam Bukhari 63 tahun, kalau Imam Muslim itu 55 tahun saja usianya. Tapi kitabnya 11 kitab besar yang beliau tulis. Ada kitab Musnad, kemudian
kitab-kitab yang lain, yang kitab paling besar Al-Jami'us Shahih, yaitu yang kita kenal dengan Sahih Muslim, yang termasuk kutubus sitah yang kedua. Di kutubus sitah yang pertama Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Kutubus sitah yang kedua adalah Sahih Muslim. Dan saya perkenalkan juga kutubus sitah ini, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu sudah diterjemahkan. Sudah ada terjemahnya. Bahkan bukan hanya 6 yang sudah ada terjemah, tapi juga termasuk ke Ad-Darimi, kemudian Malik, Al-Muwatta, itu sudah diterjemahkan ya, terutama 9 kitab hadis. Yaitu termasuk juga Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Musnad Ahmad juga sudah diterjemahkan. Dan sekarang kita melihat terjemahnya, tidak usah repot-repot bawa bukunya, kita tinggal klik di situs internet. Terjemah 9 kitab hadis. Ya, 9 kitab hadis itu Ahmad, Musnad Ahmad, kemudian Al-Muwatta, karangan Imam Malik, lalu Ad-Darimi, kemudian Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan banyak belajar juga di Baghdad. Perjalanan beliau ke Hijaz, Syam, Irak, Mesir, Khurasan, juga berguru ke Yahya dan ke Ishaq bin Rahawayh, dan bertemu juga dengan Imam Bukhari ketika ke Naisabur. Karena Naisabur juga pernah Imam Bukhari juga pernah ke Naisabur dan bertemu dengan Muslim, dan Imam Muslim berguru kepada Imam Al-Bukhari. Dan usia singkat 55 tahun masih bermanfaat sampai sekarang. Makanya tulisan itu lebih monumental ya dibanding ceramah kajian. Makanya kita juga kan kehilangan para ulama masa silam yang kurang menulis. Dan masih banyak kan umat itu belum tergugah hatinya untuk mengorbankan dananya guna penulisan kitab. Walaupun saya termasuk alhamdulillah banyak mendapatkan dana dari para donatur, dari para ibu, para bapak yang menyumbang untuk menulis dan menyebarkan kitab. Tapi kan itu jumlahnya masih sedikit dibanding dengan penyumbang sembako. Ya, kalau penyumbang sembako itu di mana-mana. Penyumbang dana untuk makanan itu di mana-mana. Atau mendirikan masjid. Yang mendirikan masjid itu cukup banyak di mana-mana. Tapi karena tulisannya, buku-bukunya tulisannya sedikit, sehingga akhirnya isinya kurang begitu berbobot karena lebih banyak kepada konsumsi ya. Dan itu juga tentu dapat pahala. Cuman kan kalau amal jariah itu yang abadi selain berbentuk bangunan juga yang berbentuk isi. Jihad fisabilillah. Baik, selanjutnya Abu Dawud. Namanya ini Sulaiman. Jadi sekarang sudah kita kenal Imam Ulumul Hadis. Yang pertama Bukhari itu namanya Muhammad. Muslim itu nama asli, memang Muslim. Kemudian Abu Dawud. Nah kalau Imam Bukhari mah dikenal dengan nama kota, kalau Muslim dikenal dengan nama dia sendiri, karena Muslim bin Hajjaj. Tapi kalau Abu Dawud dikenal dengan nama anaknya. Makanya disebut Abu Dawud. Abu itu bapak. Dawud ya karena anak, maka disebut Abu Dawud.
Nama asli beliau sebetulnya Sulaiman. Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq. Lahir 202 Hijriah, bertepatan dengan 817 Masehi di Sijestan. Nah, di Sijestan. Sijestan itu kawasan Parsi, Afghanistan ya. Dan wafatnya di Basrah 16 Syawal tahun 275 atau Hijriah atau 889 Masehi. Dan beliau juga runta bepergian ke Hijaz. Hijaz itu apa? Hijaz itu adalah kawasan Jeddah, Mekah, Madinah. Ke Syam itu kawasan Syria, Yordan, ke Mesir, Irak, Jazirah, dan Khorasan. Dan buku yang paling populer bagi Abu Daud yang masuk kepada kelompok Kutubus Sittah adalah Sunan Abi Daud. Dan memuat semua hadis yang beliau terima. Jadi kalau bedanya dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu dia hanya mencantumkan hadis yang sahih. Karena dia menyebutnya hadis sahih, maka teliti Imam Bukhari dan Imam Muslim mau memasukkannya itu benar-benar bukan hanya hasil istikharah kepada para ulama dengan penelitian, juga istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Abu Daud kan mengutip hadisnya, semua hadis yang ia terima maka dia masukkan. Pokoknya kalau itu dianggap bukan maudhu, bukan hadis palsu, maka dia masukkan. Baik yang sahih maupun hasan ataupun dhaif. Walaupun kalau beliau tahu itu dhaif, dia sebutkan dhaif. Dia tulis. Kalau dia tahu betul itu hasan, dia sebutkan hasan. Ya, ada yang dikomentari. Ada pula yang tidak. Dan kitab lain juga ada 8 kitab yang beliau susun oleh Abu Daud. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang lain itu ringkasannya. Sulaiman bin Ayyash bin Ishaq. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, At-Tirmidzi. Nah, beliau bernama Abu Isa karena At-Tirmidzi itu punya anak Isa, maka dikenal dengan Abu Isa. Muhammad At-Tirmidzi. Jadi namanya sama dengan Al-Bukhari. Imam Tirmidzi itu Muhammad. Dan juga dia dikenal dengan nama kota kelahiran karena di Tirmidz. Itu lahir tahun 209 Hijriah. Di Tirmidz. Dan ini orang yang paling kritis meneliti hadis. Sampai-sampai ada istilah bukan hanya hadis sahih, tapi juga ada hasan sahih. Kemudian ada hasan. Bahkan ada hasan gharib. Nah, dan itu di dalam kitab Sunan Tirmidzi sering ditulis itu. Kalau dia sahih, sebut sahih. Kalau dia hasan, sebut hasan. Ada juga hasan sahih, ada hasan gharib. Ada juga gharib. Beliau sebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Dan wafat pada bulan Rajab tahun 279 Hijriah. Dan guru antara lain Qutaibah bin Saudi Arabia, kemudian Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Sa'ad bin Abdurrahman, Muhammad Al-Bashar, Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni, Muhammad bin Al-Musanna. Imam Tirmidzi itu banyak menulis kitab. Ya, antara lain kitab Al-Jami yang dikenal dengan Sunan Tirmidzi, lalu juga Al-Ilal, ada At-Tarikh, As-Sama'il, An-Nabawiyah,
kitab Az-Zuhad, kitab Asma wal Kunnah. Muridnya antara lain ya tadi baik guru maupun muridnya cukup banyak yang ditemui oleh beliau dan yang meriwayatkan hadis dari beliau. Jadi yang dikenal dengan nama kota berikutnya adalah Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya An-Nasa'i. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Ini yang kelima. Nah, nama aslinya An-Nasa'i itu Ahmad. Panggilannya Abu Abdurrahman. Karena dia punya anak Abdurrahman. Maka dikenal dengan Abu Abdurrahman. Nah, nama asli beliau Ahmad. Jadi penyusun kitab Kutubus Sittah itu ada Muhammad, yaitu Muhammad Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Ada Ahmad, yaitu An-Nasa'i. An-Nasa'i ini Ahmad bin Ali An-Nasa'i. Lahir di Nasa, kota Nasa, tahun 215 Hijriah. Dan juga yang mengatakan 214 Hijriah. Wafat di Baitul Maqdis tahun 303. Nah, di antara karya beliau, Sunan Al-Kubro, Sunan As-Sugro, juga Al-Mujtaba, dan Al-Khasa'is, kemudian Fadailus Sahabah, dan Al-Manasik, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang lain. Itu An-Nasa'i. Dan An-Nasa'i ini dikenal dengan ulama yang tampan, cakep, jadi penampilannya itu menarik, ya. Jadi karismatik orangnya itu. Jadi kalau bertemu dengan pihak yang lain, banyak yang terkesima oleh penampilannya. An-Nasa'i. Kemudian yang keenam adalah Muhammad Ibnu Majah. Jadi yang keenam juga Muhammad. Jadi sudah 3 orang penulis Kutubus Sittah itu namanya Muhammad. Yaitu Muhammad Al-Bukhari, Muhammad At-Tirmidzi, dan Muhammad Ibnu Majah. Nah, kalau Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dikenal dengan nama kota, kalau Muslim dengan nama sendiri, kalau Abu Daud dengan nama anak, nah kalau Ibnu Majah mah dengan nama kakek. Nama lengkapnya Abu Abdillah, karena dia punya anak Abdullah. Nama asli beliau Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qarwini, dan Ibnu atau bin Majah, putra Majah. Dan dilahirkan di Qazwin, makanya pada tahun 209 Hijriah. Dan wafat tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Karya tulisnya cukup banyak. Ada Sunan yang kita kenal dengan Sunan Ibnu Majah yang merupakan salah satu Kutubus Sittah. Kemudian ada kitab tafsir Quran. Itu sebuah tafsir yang besar manfaatnya bagi kita, seperti dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Kemudian ada juga tarikh, berarti sejarah sejak zaman sahabat sampai kepada masa Ibnu Majah. Dan ini adalah kitab Sunan Ibnu Majah yang dimasukkan kepada Al-Kutubus Sittah, yang cukup bernilai bagi kita dan cukup berjasa untuk kita telaah, kita kaji. Baik, 6 pembela hadis secara ringkas sudah kita kenal. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sampai di sini saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.